Yang sudah 4 dan 5 putra tanpa penguatan berbarisan jalan. Enak. Antisosial Binanetra dan Rungu Wicara atau yang biasa disebut dengan PSBN RW Cahaya Batin adalah tempat yang disediakan pemerintah untuk pemberdayaan kelompok disabilitas yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. PSBN RW Cahaya Batin menjadi wadah bagi kelompok disabilitas untuk berkreasi sesuai minat dan bakat yang mereka miliki dengan menyediakan berbagai pelatihan dan keterampilan. PSBN RW Cahaya Batin juga mempunyai visi misi yang utama, yaitu membina generasi muda disabilitas untuk dapat hidup layak supaya terwujud kehidupan yang mandiri dan berkualitas. Mana kata sakit tulang? Yang ini Bu, Enggak, ini emang Anda lakukan di sini. Ya. kan sakit. Di dalam hati itu, Iya Bu. perpaduan antara L dan C jadi Atas, tengah, bawah, kiri. PSBN RW Cahaya Batin juga mempekerjakan pengajar yang disabilitas, seperti contohnya Ibu Suharti. Ibu Suharti ini adalah salah satu pengajar yang mengidap tunanetra. Saya di sini mengajar huruf braille di kelas observasi. Nah, yang dimaksud kelas observasi adalah kelas di permulaan di mana anak belum bisa menulis huruf braille. Jadi masuk ke sini belum mengerti, belum bisa baca, belum bisa nulis. Apa itu sih tunanetra? Nah, setelah ketemu saya, dia bisa nulis, bisa baca, lancar. Nah, setelah lulus dari obser selama kurang lebih setahun, kemudian dia pindah ke kelas yang dia mau, apakah ke Maksas, apakah ke SD, SMP, atau ke SMA. Tergantung dari WBS yang datang ke sini. Saya memberi pembelajaran pada WBS, itu saya sesuaikan dengan kemampuan dari WBS itu sendiri. Kalau yang pandai, itu saya berikan pembelajarannya cepat. Jadi sesuai dengan alfabet urutan dari A sampai Z. Itu satu anak, satu hari itu bisa menangkap separuh atau 13 huruf. Tapi kalau yang lambat, itu pemahaman titik-titik aja. Dalam satu kotak itu bisa 2 atau 3 hari, bahkan sampai sebulan. Jadi kalau yang lambat, biasanya saya kenalkan dengan sudut-sudut dari kotak dalam reglet itu sendiri. Saya rasa. Pik, coba gini, kamu susun, nanti kamu kebiasaan jadinya di massage. Kalau kayak gitu terus kan repot ya. Habisin tempat. Nah ini gini nih, coba. Sekarang itu udah ibu anggap lumayan. Nah, coba sekarang kamu dari meraga. Kalau sukanya ya, kalau kita mempunyai murid yang potensinya baik atau pintar, kita suka. Tapi dukanya kalau anak ini sudah EQ-nya kurang, minat belajarnya pun juga kurang,
bahkan kadang-kadang tidak mau dia bersuara. Itu yang merasa saya tuh, apakah saya yang emosional ataukah anak ini yang membuat saya jadi emosi, saya bilang gitu. Sehingga kadang-kadang saya sama anak tidak segan-segan untuk menggebrak meja supaya anak ini kaget dan termotivasi sehingga tidak bengong gitu, tidak berpikir yang di luar jam sekolah. Itu, Mas. Tidak hanya pendidikan formal saja, pendidikan non formal pun diajarkan di sini, seperti pembinaan dan pelatihan bakat. Melihatnya bahagia dengannya, aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya, aku terluka. Melihat kamu mesra dengannya, melihat kau bahagia. Tentunya senang banget berada di PSBN RW Cahaya Batin ini. Jadi saya bisa mengembangkan bakat dan menemui ilmu-ilmu yang baru dan juga teman-teman yang begitu sama mungkin seperti sama saya. Kebetulan saya pribadi itu lebih suka di musik. Karena musik dari sejak saya tunanetra itu hobi saya bermain musik, yaitu di gitar dan juga di drum. Kalau untuk pengajar ataupun instruktur sendiri itu banyak ya yang asik ataupun yang sangat buat saya itu senang berada di sini. Tapi terutama dengan instruktur musiknya dan guru-guru musiknya itu sangat buat saya lebih happy lagi, buat saya senang, yaitu dari guru bandnya, guru gitarnya, dan guru biola ataupun guru ilmu. Cita-cita saya tidak muluk-muluk, saya ingin mandiri ketika sudah di luar sana, di masyarakat sana. Saya ingin mandiri dan juga saya ingin mengembangkan di bidang musik saya ingin menjadi pemusik dan juga mungkin di bidang musik yang lain. Mana sih? Ya bisa dibilang seneng gak seneng sih Kak. Ya senengnya sih bisa ketemu teman-teman dan bisa ngobrol bareng. Dan gak senengnya sih aku sih di sini sih kayak dapet banyak masalah gitu. Kalau aku sih kegiatan yang paling disukain sih itu renang sama puisi. Kalau renang sih paling cuma lomba renang terus dapat medali gitu. Dari aku kemarin tuh juara 2 terakhir gitu. Terus kalau lomba puisi sih aku udah pernah lomba di desa aku gitu ya, aku lupa. Itu aku yang tadinya harus puisi tentang buku, tapi aku ganti tentang apa sih? Bukan itu sih. Ya Muhammad ya Rasulullah, puisi Nabi. Juara 1, dapat 2.500.000. Coba deh, ukurannya. Bagus aja. Coba deh, tukar. Sama kayak gue sih ukurannya. Saya dasarnya Langsung saya bersyukur sama anak saya. Jadi ini adalah titipan Allah, surga saya sama suami. Jadi saya juga orangnya cuek. Saya nggak pernah mau dengerin kata orang. Kalau karena saya memperlihatkan bahwa saya tidak malu punya anak disabilitas. Saya bukan tipikal orang tua yang saya simpan di kamar, anak saya nggak baru enggak. Saya malah mau anak saya bergaul. Saya nggak malu. Mau mereka bilang itu anaknya bisa nggak jalan, enggak. Saya enggak. Jadi mungkin kata mereka
kalau digituin juga nggak mempan sama saya. Kita kan anak disabilitas, tapi ada beberapa orang yang berpikir seperti ini, enak ya kalau sakit ada yang biayain gitu, ada yang bayarin, nggak usah bayar sendiri, dapat uang. Oh, nah itu yang saya kadang sedih. Kenapa mereka tidak bersyukur mereka punya anak awas? Tapi kenapa mereka bilang enak ya saya? Kalau saya mau punya pilihan, lebih baik anak saya awas, nggak usah dikasih uang sama sekali sama orang-orang. Saya secara materi saya mampu, tapi kenapa saya nggak menolak sumbangan mereka? Karena itu adalah rezeki anak saya. Dan saya tidak pernah memakai 1 sen pun uang anak saya untuk diri saya pribadi dan suami. Kalau ngomong itu agak sedih. Cuma memang yang sedihnya saya adalah kok kenapa gitu, mereka punya anak awas tapi mereka berpikir enak ya anak saya nih netra, kalau sakit ada yang sumbangan buat saya. Kalau saya mau suruh pilih berkali-kali, suruh ngulangi hidup saya pun saya nggak mau. Tapi itu kan pilihan orang gitu. Dan sekarang saya syukuri, cuma sedih aja orang berpikir sepicik itu ya gitu. Jadi nangis tuh. Kalau ngomongin itu saya agak sedih gitu. Oh ya, suami saya tuh kuat. Saya tuh dulu kayak dunia tuh jatuh. Saya biasa dari kecil hidup enak, semua berkecukupan. Gitu. Tidak pernah membayangkan hidup saya akan seperti ini. Tiba-tiba dikasih berat, serasa dunia runtuh. Dulu sempat saya benci banget sama Yang Maha Kuasa. Kenapa kok? Gue udah jalanin nih semua perintah lo, gue jadi anak yang taat ya kan, nggak neko-neko gitu. Tapi ya mungkin kan Allah punya rencana lain. Nah, jadi saya pun sangat berterima kasih sama PSBN Cahaya Batin karena untuk saya seorang orang tua yang memang tidak mengerti, merasa dulu bahwa saya tuh cuma sendiri. Mungkin itu pun yang dirasakan oleh abang sama kakak. Mereka sendiri, mereka nggak tahu nih ada teman yang punya keterbatasan yang sama, dan saya juga tidak punya teman yang punya perasaan yang sama. Jadi saya nggak bisa curhat, nggak bisa menanyakan saya harus apa, saya benar nggak begini. Tapi dengan adanya PSBN Cahaya Batin, saya terbuka namanya pemikiran saya bahwa langkah saya sudah benar atau tidak. Yang begitu berkesan bagi saya dan juga titik kebangkitan saya menciptakan atau membuat lagu yang berjudul Semangatlah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kau menyerah. Semangatlah, berjuanglah untuk menggapai keinginan. Meski sulit, walau pahit, ujian yang selalu kita hadapi, hapus sedih dan tersenyumlah, bangkit dan terus semangat. Yakinlah bahwa ujian ini akan berakhir menjadi indah. Yakinlah kesedihan ini akan berujung dengan senyuman. Dan yakinlah kita sanggup hadapi segala rintangan yang menghadang. Berdoalah dan terus berusaha agar kita bisa dapatkan segala keinginan. Meski sulit, walau pahit, ujian yang selalu kita hadapi, hapus sedih
dan tersenyumlah, bangkit dan terus semangat. Yakinlah bahwa ujian ini akan berakhir menjadi indah. Yakinlah kesedihan ini akan berujung dengan senyuman. Dan yakinlah kita sanggup hadapi segala rintangan yang menghadang. Berdoalah dan terus berusaha agar kita bisa dapatkan segala keinginan. Segala keinginan.